Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Apriana dan teman saya Irfan Saifuddin Ansori, Sari Murni, dan David Naufan akan menjelaskan tentang analisis permintaan dan penawaran baju muslim. Saya akan menjelaskan tentang permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, jika suatu harga barang atau jasa naik, maka permintaan akan turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi bisa memicu kenaikan permintaan. Faktor lain yakni harga barang substitusi atau pengganti. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lainnya juga jumlah penduduk, besar kecilnya pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, dan harga barang atau jasa itu sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan Saifuddin Ansori ingin menjelaskan tentang pengertian penawaran. Jadi pengertian penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Berapa faktor penawaran? Jadi ada 4 faktor penawaran. Yang ke-1 harga barang itu sendiri, yang kedua harga sumber produksi, jadi yang ketiga tingkat produksi, nah yang keempatnya tuh ekspektasi dan perkiraan. Jadi setelah itu ya jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding produser kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang dikirim melalui fungsi atau tersebut. Nah, kan dari bentuk umum fungsi pemerintahan sekarang jika kamu kurva dan menentukan metode penjualan. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang terjual di pasar. Biasanya untuk memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Permintaan dan penawaran adalah faktor yang saling berkaitan dalam dunia perdagangan, serta harga kuantitas yang saling memengaruhi. Jika salah satu titik bergerak, maka akan berpengaruh kepada lainnya. Penawaran dan permintaan kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk kurva terjadinya pergeseran dari penawaran atau permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Naufan Aditya, NPM 1190-20510, kelas manajemen 2N. Saya akan menjelaskan tentang analisis pasar baju muslim di Indonesia. Tetapi saya akan mengkhususkan pada kota Cirebon untuk video ini. Jadi, pasar baju muslim di Indonesia ini sedang meningkat. Apalagi kita bertepatan dengan bulan Ramadan kali ini. Sehingga permintaan pun meningkat oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat Indonesia itu sifat banyak yang konsumtif untuk membeli barang-barang, sehingga harga pun bisa naik. Jadi permintaan lebih besar daripada penawaran, harga pun naik. Tetapi untuk di Indonesia ini penawaran pun untuk baju muslim itu naik juga. Jadi terjadilah balance antara penawaran dan permintaan. Terutama kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, sehingga permintaan pun jauh lebih naik lagi. Tetapi pada kebanyakan merek baju muslim di Indonesia ini mengadakan diskon untuk baju muslim dan bundling untuk baju muslim, sehingga untuk meningkatkan
meningkatkan rakyat Indonesia untuk membeli baju muslim. Itu adalah suatu teknik promosi atau pemasaran pada kegiatan bisnis. Jadi terutama untuk merek, saya akan mencontohkan merek baju seperti Atlas, Zoya, dan Wadimor, Gajah Duduk, dan lain-lain. Lalu harga baju muslim di Indonesia sekarang ini pada bulan puasa ini sekitar kisaran harga 80.000 hingga 150.000 tergantung motif bajunya atau model bajunya. Dan kualitas bahan pun juga patut diperhitungkan. Jadi walaupun menjelang Hari Raya Idul Fitri ini dan kita sedang berada di masa COVID-19 ini, harga pun tetap balance, seimbang, dan tidak naik jauh sekali seperti harga bahan pokok makanan untuk pasar baju muslim di Indonesia kali ini. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian analisis tentang permintaan dan penawaran baju muslim dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.